Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Apoy di channel Uma Kelinci Salem, channel yang mengupas tuntas dunia perkelincian. Tentunya bersama si imut-imut yang bikin semangat, apalagi kalau bukan kelinci dan marmut. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menyapi anakan kelinci di usia 2 bulan. Nah, kebetulan di kandang saya ini ada beberapa indukan yang beranak dan ada juga yang udah siap disapih. Nah, kita bisa lihat ini kelincinya, ada yang 2 ekor, ada yang 6 ekor, ada yang 5 ekor, ada yang 7, ada yang 6 ekor juga. Kebetulan ada 7 ekor indukan yang sedang punya anak ataupun siap untuk disapih. Maka dari itu saya akan berbagi pengalaman di kandang saya tentang bagaimana cara untuk menyapih anakan kelinci yang baik menurut saya. Jadi di sini bukan menjadi patokan utama harus disapih seperti yang saya lakukan. Ini hanya untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Jika ingin menyapih bisa diikutin cara saya ataupun teknik ataupun tips dari saya cara menyapihnya seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada yang udah usianya kira-kira 1,5 bulan ataupun 45 hari. Nah, bagaimana sih cara menyapih yang benar? Nah, di sini ada indukan yang mempunyai anak, ada 6 ekor. Kebetulan ada 6 ekor dan udah siap untuk disapih. Bisa kita lihat ini usianya 45 hari. Ada kurang lebih ada 7 indukan yang sedang beranak, tetapi di usia yang berbeda-beda. Ada yang usia 20 hari, ada yang 45 hari, ada yang 1 bulan. Tetapi saya di sini akan mencontohkan satu indukan ataupun cara menyapih yang biasa saya lakukan di kandang saya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada indukan yang mau kita sapih, bisa kita lihat anaknya ada 6 ekor. Nah, gimana sih cara menyapihnya? Ini yang saya lakukan di kandang saya seperti ini. Yang pertama, kita menyiapkan kandang yang kosong dulu. Contohnya seperti ini. Ini kan ada anaknya yang kita mau sapih. Nah, kita nyiapkan kandang yang kosong sebelahnya seperti ini. Terus bagaimana cara menyapihnya? Ya, kita langsung aja masukin anak-anaknya, kita masukin ke ruangan yang sebelahnya. Nah, ini dianjurkan ruangannya yang sebelahnya, sebelah indukan, supaya bisa terlihat indukannya sebelahnya sama anaknya, biar tidak langsung kehilangan kita itu mau dipisah sama induknya ataupun bagaimana. Nah, jika tekniknya seperti ini, jadi anakan kelinci itu tidak akan merasa kehilangan dia jauh dari induknya. Karena apa? Karena masih bisa dilihat
oleh anaknya sebelahnya sini. Nah, jadi masih terasa masih dalam satu kandang gitu. Nah ini prosesnya itu kita lakukan di pagi hari. Nah, lalu nanti habis misalkan udah sore, nah kita dari sini dimasukin lagi ke indukan sini biar menyusui dulu, biar apa namanya, maksudnya satu hari itu dia bisa udah mau beradaptasi jauh dari indukannya. Kemudian selanjutnya hari berikutnya kita lakukan hal yang sama juga. Jadi kita memisahkan pagi-pagi, memisahkan dari indukannya, dipindahkan ke tempat yang kosong sebelahnya. Tiap hari seperti itu, minimal 1 minggu itu dilakukan setiap hari seperti itu, supaya anakan kelinci itu bisa mandiri dan bisa siap jauh dari induk. Contoh kan ini anakannya di sini, indukannya di sini. Nah, jadi dia itu walaupun terpisah tetapi tidak merasa jauh karena bisa melihat indukannya di sebelahnya seperti ini. Ini yang sering saya lakukan. Sebabnya kalau langsung menyapi beda ruangan yang jauh dari indukannya, itu anakan kelinci kebanyakan suka kehilangan indukan, langsung kayak model tidak mau makan ataupun aktivitasnya kurang aktif karena langsung dipisah dari indukan, langsung apa namanya, langsung jauh gitu. Tetapi kalau caranya seperti ini, jadi walaupun terpisah ruangannya tetapi bisa melihat indukannya di sebelah. Contohnya seperti ini, walaupun terpisah tetapi dia masih bisa berinteraksi ataupun bisa melihat indukannya. Oh, indukan saya ada di sebelahnya, seperti itu. Kalau teknik seperti ini, insya Allah anakan kelinci akan cepat mandiri dan akan cepat siap untuk dipisah dari indukannya. Contohnya seperti ini. Nah, indukannya juga tidak akan merasa kehilangan dan stres jika dipisah dari anakannya, karena anakannya dipisah di sebelahnya seperti ini. Bisa dilihat, dia masih bisa melihat anaknya lari-lari di sebelahnya, bisa masih bisa terpantau oleh indukannya. Jadi kalau misalkan mau menyapi anakan kelinci itu disarankan untuk sebelahnya dulu, nanti ketika udah minimal 1 minggu baru bisa dipindahkan ke tempat yang lebih untuk pembesaran. Nah, kalau udah disapi, kita pisahkan lagi di ruangan yang untuk pembesaran. Nah, insya Allah kalau caranya seperti ini, anakan kelinci tidak stres dan indukannya pun tidak akan merasa kehilangan anakannya, karena dia walaupun disapi tetapi masih bisa melihat anakannya di sebelah. Contohnya bisa makan bareng seperti ini. Padahal kan ini teknik untuk cara menyapi, tetapi kan kalau seperti ini dia tidak akan merasa kehilangan dan tidak merasa stres jika langsung dipisah jauh dari indukannya, misalkan ke tempat yang sebelah sana ataupun kemana, ke ruangan yang berbeda dan tidak bisa melihat indukan sama anakannya. Kebanyakan indukannya itu akan mengalami stres. Begitupun juga anakannya akan mengalami
stres kehilangan indukan, biasanya ada di samping ataupun biasanya bareng-bareng, ternyata dia udah langsung kehilangan indukannya. Nah, di sini ada juga kelinci yang udah siap disapi. Usianya ada yang 45 hari, ada yang 50 hari, ada juga yang udah 2 bulan mau kita sapi, tapi karena berhubung tempatnya udah penuh, jadi kita bertahap untuk menyapinya. Bisa kita lihat di kanan saya lagi pada banyak yang beranak. Ada 7 indukan yang sedang beranak dan siap untuk disapi. Kebanyakan jenisnya rek semua, dan ini ada lokal juga. Ini perdana untuk anakannya, ada 2 ekor. Ini juga sebenarnya belum siap untuk disapi, tapi karena badannya udah besar, mungkin dalam 1 minggu ke depan kita akan sapi juga. Ini perdana anakannya, baru 2 ekor. Mungkin dia cepat besar karena anakannya sedikit, jadi air susunya buat dia berdua, jadi kebagiannya full. Beda dengan yang anakannya ada 6 ekor, ada yang 7 ekor, ada yang 8 ekor, jadi pertumbuhannya agak sedikit terlambat ataupun tidak seperti yang 2 ini. Bisa kita lihat jauh berbeda, tapi kalau umurnya mungkin ini udah siap disapi, tapi kalau badannya ini udah melebihi ataupun udah siap untuk disapi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ini bukan untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua, ini hanya sekedar berbagi pengalaman untuk ternak kelinci pemula. Jangan lupa tonton terus video Rumah Kelinci Salam, channel yang mengupas tuntas dunia perkelincian. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.